Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia di muka bumi diakhiri dengan yang namanya mati. Kematian merupakan pintu gerbang manusia menuju alam berikutnya, yaitu alam kubur, dan tentunya di alam kubur ini pun manusia tidak selamanya. Manusia di alam kubur ini berakhir setelah hari kiamat tiba dengan munculnya peristiwa kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta beserta seisinya. Untuk selanjutnya, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing dan berkumpul di padang mahsyar yang merupakan daratan yang sangat luas, sejauh mata memandang, dan luasnya mampu menampung seluruh manusia, terhitung sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat, sobat-sobat YouTube yang saya hormati, nah apa yang dilakukan manusia di padang mahsyar? Seluruh manusia berada di padang mahsyar untuk menunggu pengadilan Allah yang tentunya sangat melelahkan dan sangat mengerikan, di mana manusia satu persatu akan disidang dengan 4 pertanyaan. Ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh manusia di padang mahsyar nanti akan mendapatkan 4 pertanyaan tentang kehidupannya selama manusia itu hidup di dunia. Nah, selanjutnya, apakah 4 pertanyaan tersebut? Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Umur manusia dari sejak lahir sampai mati itu berapa tahun? Berapa belas tahun? Atau mungkin berapa puluh tahun? Bahkan ratusan atau 1000 tahun seperti Nabi Adam alaihissalam? Tentunya itu merupakan perjalanan yang akan melalui banyak hal. Nah, panjang umurnya itulah yang akan dipertanyakan. Umur tersebut apakah digunakan untuk ibadah kepada Allah atau habis sia-sia begitu saja, hanya sekedar makan, minum, dan berjalan di muka bumi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, tentang amal perbuatannya, yaitu apa sajakah yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Manusia diciptakan oleh Allah dan hidup di muka bumi tentunya mengemban tugas yang paling utama, yaitu ibadah kepada Allah. Nah, sampai saat ini banyak manusia yang belum memahami, bahkan belum tahu kita dilahirkan dan hidup di muka bumi ini untuk apa. Yang diketahuinya adalah lahir, selanjutnya makan, minum, harta benda, kekayaan, dan sebagainya, dengan bekal nafsu yang ada dalam dirinya, dan diakhiri dengan kematian. Nah, untuk orang yang beriman kepada Allah, tentunya sudah tahu tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah sudah punya garis patokan, ini yang diperbolehkan dan ini yang tidak diperbolehkan, dengan garis halal dan haram yang ada dalam hukum agama. Nah, itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia nanti di padang mahsyar, yaitu amal perbuatannya selama hidup di muka bumi ini. Yang ketiga, ini merupakan pertanyaan seputar harta, dan pertanyaan ini sangat berat karena ada 2 pertanyaan yang harus dijawab, yaitu yang pertama, dari mana dan dengan cara apa ia memperoleh harta tersebut. Yang kedua, kemana dan untuk apa saja ia membelanjakan harta tersebut. Ini semua bersangkutan dengan status halal dan haram dalam harta yang ia miliki, serta penyaluran harta tersebut apakah hanya ditabung, dikumpul-kumpul, atau disalurkan dalam bentuk amal dan kebaikan dan sedekah, serta hitungan zakat yang dibayarkan atau tidak. Tentunya masalah harta ini sangat rumit, karena semakin banyak harta, semakin lama proses persidangan di padang mahsyar nanti. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu tentang tubuhnya digunakan untuk apa saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya tidak luput dari pertanyaan digunakan untuk apa saja. Mata digunakan untuk melihat apa saja, tangan digerakkan untuk apa saja,
mulut lidah dipakai untuk bicara atau berucap apa saja, bahkan kaki melangkah kemana saja, itu semua menjadi catatan perjalanan kita selama hidup di dunia. Dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat, sobat-sobat YouTube yang saya hormati, mari kita membenahi diri, termasuk saya dan kita semua belum aman dalam hidup ini. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, mumpung masih ada umur, masih bisa untuk diperbaiki. Mari kita semua bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kekhilapan kita selama ini. Kita bersyukur masih diberi umur, jadi masih ada waktu untuk kita memperbaikinya. Namun apabila sudah mati, maka tertutuplah sudah, tidak bisa diperbaiki lagi. Tentunya semuanya bergantung kepada apa yang ada, apakah amal baik atau amal yang buruk. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe, serta di share videonya, siapa tahu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.